Ya Allah, terus dia bersumpah, wa bi izzatika wa jalalika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, bukan mukhlisin, mukhlas. Setelah diusir iblis oleh Allah dari surga dan dari langit, dari rahmatnya Allah, dia bersumpah atas nama Allah. Ya Allah, aku bersumpah atas nama Engkau. La ughwiyannahum, lam taukid qasam. Aku akan celakakan, demi akan aku celakakan semua anak-anak Adam. Tidak ada kecualinya, yang alim, yang bodoh, yang semuanya. Ajma'in, illa kecuali, aku tidak sanggup, illa kecuali istisna. Ibadaka hamba-hamba Engkau al-mukhlasin, mukhlasin. An-nasu halka illa al-alimun, wal alimun halka illa al-amilun, wal amilun halka illa al-mukhlisun. Wal mukhlisun ala khatarin hati. Manusia ini bisa celaka, siapapun bisa berbuat maksiat dan masuk neraka kecuali orang alim. Orang alim pun bisa celaka, bisa berbuat maksiat kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang alim punya ilmu bisa celaka, bisa bermaksiat, masuk neraka kecuali orang yang mukhlis. Orang mukhlis dalam keadaan khatar, keadaan bahaya. Yang tidak bahaya siapa? Mukhlas. Siapa mukhlas ini? Mukhlas ini orang yang yaitu adamul amni min makrillah. Dia tidak merasa aman dari siksa Allah. Makanya syarat tarekat Tijaniyah adamul amni, dia tidak boleh merasa aman ya. Yaitu orang mukhlas ini yaitu orang yang tidak merasa dirinya orang ibadah, punya ilmu, dihormat orang, dihina orang, dipuji orang, dicela dan lain sebagainya. Dia punya dunia, dicium tangannya, tidak merasa kalau dia itu siapa, tidak merasa. Tidak merasa. Mukhlas, kalau mukhlis mesti merasa. Dicium masih gerak, dihormat, dihina masih sedih, dimuliakan senang masih. Itu mukhlis. Masih ada bolong-bolongannya. Jadi iblis masuk lewat itu, masuk lewat mukhlis, bolongan ini. Merasa alim, merasa ini adalah bolongan. Tapi kalau tidak merasa ada bolongan, ketutup semua. Jadi iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlas. Makanya Habib Ja'far ini minal mukhlasin. Minal mukhlasin. Beliau Habib Ja'far ini ikhlasnya masya Allah. Tidak pernah membicarakan masalah uang. Dimanapun dia diundang, apa ada hadirin yang pernah mengundang Habib Ja'far masalah uang? Habib Ja'far bicara masalah uang? Ada. Malah Habib Ja'far ini pernah ditanya, Bib, sampean di waktu di Bondowoso diundang, Bib, bensinnya, solarnya sampean berapa liter sudah, Bib? Katanya yang undang, artinya mau ditotal semua dengan anunya. Marah langsung Habib Ja'far. Apa sampean? Marah. Kok bicara masalah uang? Saya sering sama Habib Ja'far, malah uploadnya Habib Ja'far itu ketukar. Yang upload saya Habib Ja'far, yang upload saya yang Habib Idrus ada di Habib Ja'far. Saya ambil, Bib, ya apa ini? Uploadnya sampean di saya. Aduh, ambil lah. Sebab lebih banyak Habib Ja'far uploadnya mesti. Nah, ya Allah. Ya apa ini? Malah sering itu saya ikut pengajian sama Habib Ja'far, dikejar. Katanya saya mau dirampok orang. Sepeda motor di belakang. Wah, berhenti. Nur, apa rampok nih? Supirnya Nur. Berhenti kata Habib Ja'far. Minta maaf, Habib, saya tidak nyabis katanya. Apa sampean? Tidak ngasih uang, belum ngasih upload. Dikejar. Nah, haula. Tidak ada, Habib Ja'far tidak pernah bicara masalah. Kalau perlu uangnya dia yang habis. Iya, kalau perlu dia uangnya. Masya Allah, tidak ada. Ikhlasnya lillahi ta'ala wali rasul wali syekhihi. Ja'far. Dan juga dia itu khidmat. Dia itu apa? Mengabdi kepada Al-Qutbil Maktum Siti Syamad Tijani. Saya itu pernah di rumah, ini riwayatnya Habib Ja'far ya, inta dzikri salihin, kata Habib Bules, tanzilur rahmayah. Ketika dibaca riwayatnya orang yang salihin, rahmatnya Allah turun kepada kita. Kita membicarakan baiknya orang salihin ya. Ya apa? Habib Ja'far. Ini sesuatu yang sir. Makanya ya, sampean ini kalau saya bicara masalah ini sampean harus percaya ya.
karena dikatakan afatul ilmi an-nisyan wa ida'atuhu an tuhadditsa bihi ghaira. Penyakitnya ilmu itu lupa ya. Setelah diterangkan pulang ke rumah tidak ingat apa katanya Habib tadi, hilang sudah. Banyak kena penyakit berarti pikirannya karena memorinya sudah pol dengan dunia dan dosa. Jadi hilang sebentar ilmunya. Wa ida'atuhu an tuhadditsa bihi ghaira. Ilmu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya diberikan kepada orang yang bukan ahli ilmu atau orang yang tidak percaya, orang yang tidak yakin, orang yang tidak cocok sama yang ngomong. Percuma. Ini saya mau bicara mudah-mudahan cocok dan muafik sama antum semua. Habib Ja'far ini pernah berdua sama almarhum Syekh Umar Bidawi. Syekh Umar Bidawi ini yang ngarang menakib dan dia tidak mau kasih namanya di menakib. Namanya tidak mau. Sama Syekh Muhammad bin Yusuf taruh namanya sampean di menakib. Tidak mau naruh. Sampean saya tak taruh. Nama saya tidak usah ditaruh. Tidak ada taklif Syekh Umar Bidawi, tidak ada. Dia tidak mau namanya ada di menakib. Yang narang dia tidak mau. Ikhlas masalah. Mukhlas ya. Terus berdua di rumah, ketika ada pengajian nyampe ke rumah berdua nangis. Syekh Umar Bidawi sama Habib Ja'far saling nangis. Saya menjauh karena ini bicara masalah rahasia, makanya hati-hati ya, hati. La tajlisu bainar rajulain illa bi iznihima, katanya Rasulullah. Hati-hati, janganlah engkau duduk kepada orang yang berdua. Ada orang berdua ngobrol, jangan datang sampean ke sana, bahaya, takut ada yang rahasia dibicarakan. Nanti sampean mendengar rahasia tersebut, sampean yang akan nyebar rahasia. Kalau ada orang berdua, lebih-lebih orang alim berdua duduk ngomong, sampean jangan mau selaman, mau ini, jangan menjauh, takut ada rahasia yang mau dibicarakan. Paham? Ini hadis. La tajlisu bainar rajulain illa bi iznihima. Janganlah kau duduk kepada orang yang berdua ngomong masalah penting dan kamu duduk, jangan, itu suladab. Kecuali dapat pamit izin dari orang dua tersebut, tidak apa-apa. Saya tidak duduk karena orang berdua ngomong rahasia dan saling nangis, saya menjauh. Setelah selesai nangis dan berpelukan sama Syekh Umar Bidawi, terus Habib Ja'far keluar dari rumah saya. Keluar mau kemana? Wallahu a'lam, mungkin pengajian. Waktu keluar Syekh Umar Bidawi bilang, tidak ada orang seperti dia, katanya Syekh Umar Bidawi. Tidak ada orang seperti Habib Ja'far gitu, tidak ada. Saya tidak pernah nemu orang kayak dia. Jadi saya ini jadi buat pertanyaan. Apa Syekh Umar Bidawi kok bilang tidak ada? Apa kelebihannya Habib Ja'farnya apa? Jadi saya tuh mikir apa kelebihannya Habib Ja'far? Hanya saya itu neliti apa masalahnya kok tidak ada. Yang mengatakan tidak ada seperti dia itu Syarif Tahir dari Sulma Aljazair, termasuk Said Wali dan banyak para masyaikh mengatakan orang yang kayak Habib Ja'far tidak ada, repot. Amsaluka Galil, orang seperti engkau sedikit, bilang dekatnya saya di belakangnya. Habib Ja'far tidak enak sama saya rupanya. Amsaluka Galil, orang yang kayak engkau sedikit, katanya Syarif Tahir yang bilang. Jadi saya itu pertanyaan apa yang keutamanya Habib Ja'far? Tahu-tahu saya mendengar lama sudah berapa puluh tahun gitu, saya baru Habib Ja'far bicara sama saya. Baina arba uyun, tapi jangan ngomong, kata Habib Ja'far. Saya ini didatangi suara tidak ada orangnya. Anta kutub, anta al-an kutub. Sekarang kau adalah wali kutub. La ana khadimus syekh, ana ma fi kutub, ana ma hu kutub, ana khadimus syekh faqat. Dijawab suara itu. Saya bukan wali kutub, saya khaddam, saya pembantunya Syekh Ahmad Tijani. Tidak ada lagi. Jangan bilang saya kutub. Suara itu dijawab. Mana ada orang tidak mau wali kutub? Sekarang yang ribut kutub sana sini kutub. Wali kutub. Habib Ja'far tidak, saya bukan kutub, saya khadimus syekh faqat. Saya khadamnya Syekh Ahmad Tijani saja, bukan lain. Itu yang mengatakan Syekh Umar Bidawi tidak ada seperti dia. Mana orang tidak mau wali kutub, yang dikejar-kejar wali, apalagi kutub. Fakhran sama anak buahnya semua kutub. Guru saya kutub. Habib Ja'far kutub bagi Habib Ja'far tidak ada apa-apanya, tidak ada. Saya tetap khadimus syekh ilal mamat. Saya hadamnya Syekh Ahmad Tijani sampai mati. Ya apa? Itu. Apa kita bisa satu? Tidak usah ke Syekh Ahmad Tijani, tidak usah ke Rasulullah. Ke guru kita aja sudah angkat tangan. KU. Iya. Percaya tidak percaya sampean? Yakin tidak yakin? Ya itu kalau tidak yakin apa? Ya itu tadi.
Afatul ilmi an-nisyan wa ida'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahlihi. Ada perlunya kalau ilmu ini diterangkan kepada orang yang tidak percaya, tidak mantap, tidak ada gunanya. Makanya